Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9. Selamat berjumpa kembali di pagi hari ini di mata pelajaran seni budaya dan keterampilan. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dalam hidup kita. Berdoa dipersilakan. Iya, benar. Selesai. Baik, terima kasih. Langsung saja. Jadi kita pada kesempatan hari ini akan mempelajari tentang seni patung. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang seni lukis, ya, bahan-bahannya, tekniknya, kemudian alatnya apa saja untuk membuat sebuah seni lukis, maka hari ini kita akan membicarakan tentang seni patung yang berkaitan dengan pengertiannya, kemudian kemudian bentuk dan jenis patung, dan juga bahan serta alat yang digunakan dalam berkarya seni patung, ya. Kalau kalian ke kota-kota besar, Surabaya, Jogja, dan lain sebagainya, pasti ada patung-patung, ya. Ada Tugu Pahlawan, kemudian ya, ada patung kuda tidur, ya, banyak sekali ya, jenis-jenis atau contoh-contoh patung yang dapat kita temui. Nah, lalu apa sih patung itu dan fungsinya apa? Oke, kita akan bahas dalam video berikut ini. Pengertian seni patung. Patung diartikan juga sebagai plastic art atau seni patung, ya. Karena patung identik dengan sebuah cipta karya manusia yang meniru bentuk dan memiliki keindahan atau estetika. Nilai keindahan, estetik. Tidak terbatas pada bentuk manusia, tetapi lebih luas lagi yang meniru bentuk apapun dapat disebut seni patung. Nah, jadi patung itu tidak hanya terfokus pada bentuk manusia saja, bisa berupa hewan, tumbuhan, ataupun bentuk-bentuk yang tidak ada di sekitar kita, ya. Jadi seni patung abstrak gitu, bisa berupa sebuah bidang, ya, dan lain sebagainya, ya. Patung itu bersifat 3 dimensi atau benda yang bervolume, artinya bisa dilihat dari berbagai arah, ya. Jadi patung itu merupakan seni 3 dimensi karena dia mempunyai volume dan bisa dilihat dari berbagai arah. Nah, kita lanjut. Di sini beberapa pendapat tentang seni patung, ya. Yang pertama ada Mike Susanto tahun 2011 halaman 296. Dia menyatakan bahwa seni patung adalah sebuah tipe karya 3 dimensi yang bentuknya dibuat dengan metode subtraktif, ya, atau mengurangi bahan seperti memotong, menatah, atau aditif, yaitu membuat model lebih dulu seperti mengecor dan mencetak. Kemudian yang kedua ada Sunarso dan Suroto tahun 1996, bukunya halaman 6. Mereka mengatakan bahwa seni patung adalah
semua karya dalam bentuk meruang. Ya, seni patung dalam bentuk meruang. Kita lanjutkan. Nah, sekarang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu seni patung itu apa sih? Ya, kalau sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, patung adalah benda tiruan bentuk manusia dan hewan yang cara pembuatannya dengan dipahat. Bentuk patung, bentuk tiruan bisa berupa manusia atau hewan yang pembuatannya dengan cara dipahat. Itu menurut kamus. Sekarang menurut B.S. Mears tahun 1958 punya halaman 131 sampai 132 ya, menyatakan bahwa seni patung adalah karya 3 dimensi yang tidak terikat pada latar belakang apapun atau bidang manapun pada suatu bangunan. Itu tadi terkait beberapa pendapat terkait seni patung ya dari beberapa tokoh. Ya. Dan sekarang di sini ada secara umum pembuatan seni patung. Ya. Cara pembuatan seni patung di sini secara umum ada 3 macam. Apa saja itu? Yang pertama adalah patung sebagai fungsi personal. Yang kedua, patung sebagai fungsi sosial. Dan yang ketiga, patung sebagai fungsi fisik. Ya. Jadi patung sebagai fungsi personal, patung sebagai fungsi sosial, dan patung sebagai fungsi fisik. Patung sebagai fungsi personal, di sini patung itu diciptakan hanya untuk kepentingan pribadi, ya, sebagai ekspresi perasaan dan ungkapan pribadi termasuk tujuan religi, nah, sarana beribadah. Jadi untuk ya kalau zaman dulu ya kan orang-orang menyembah berhala itu pada zaman jahiliyah ini. Nah itu kan untuk fungsi religi. Nah, orang Hindu Buddha itu kan masih menyembah menggunakan patung gitu ya, untuk menggambarkan sosok dewi dan lain sebagainya. Juga bisa sebagai ekspresi perasaan, misalnya mengekspresikan rasa senang, sedih, ya, melalui seni patung. Ya. Oke. Yang kedua, patung sebagai fungsi sosial. Itu di sini patung diciptakan untuk memperingati suatu peristiwa yang bersejarah atau mengenang jasa seorang pahlawan besar dalam sebuah bangsa atau kelompok. Nah, ini seperti monumen-monumen itu. Ya. Kalian lihat di patung-patung, di monumen-monumen, ada patung pahlawan dan lain sebagainya. Itu untuk mengenang para jasa-jasa pahlawan sebagai fungsi sosial. Kemudian yang ketiga, patung sebagai fungsi fisik. Ya. Di sini patung itu bernilai secara estetika atau keindahan. Ya. Artinya menciptakan dan membuat patung semata-mata untuk dinikmati keindahannya. Jadi menikmati keindahan dari sebuah patung yang diciptakan. Nah, patung-patung yang dibuat ini sengaja untuk menghiasi sebuah taman, sebagai dekorasi di sebuah gedung, dan juga berfungsi memperindah sebuah konstruksi bangunan. Nah, kalau kalian lihat di taman-taman itu ada patung-patung, ya. Di taman sebelah ini, taman apa ini? Saya lupa. Nah, itu Taman Raja Kosi dan lain sebagainya. Di situ ada patung yang berfungsi untuk memperindah sebuah tempat. Nah, ini patung sebagai fungsi fisik. Nah,
yaitu fungsi-fungsi atau pembuatan dari seni patung ya. Kita lanjut. Selanjutnya ada bentuk dan jenis patung ya. Bentuknya dilihat dari perwujudannya, ragam seni patung modern dapat dibagi menjadi dua, yaitu bentuk imitatif atau realisme atau representatif. Ini corak ini itu merupakan tiruan dari bentuk alam ya, bisa berupa manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, perwujudannya berdasarkan fisioplastis atau bentuk fisik, baik anatomi proporsi, harmoni, dan kesatuan unity bentuk. Nah, itu bentuk imitatif, realisme atau representatif, aliran realisme sesuai dengan apa yang ada di alam nyata, bisa berupa manusia, hewan, dan tumbuhan. Selanjutnya ada bentuk non figuratif atau abstrak. Nah, ini lawannya dari bentuk imitatif. Bentuk non figuratif ini berarti bentuknya tidak sesuai dengan yang ada di alam ini, tidak berupa manusia, hewan, atau tumbuhan, bisa berupa bidang ya, dan tidak menggambarkan bentuk-bentuk alam. Nah, di sini unsur-unsur rupa tersebut sebagaimana adanya ya. Jadi patung ini secara umum sudah meninggalkan bentuk-bentuk alam, bersifat abstrak. Nah, seperti itu. Bisa berupa sebuah bangunan bulatan, melengkung, dan lain sebagainya. Itu bentuk non figuratif. Selanjutnya ada bahan dan alat dalam berkarya seni patung. Apa saja yang kita butuhkan dalam membuat seni patung ya? Yang pertama, bahannya ada bahan lunak, ada bahan sedang, bahan keras, bahan cor atau cetak, dan bahan-bahan lain yang ada di sekitar atau benda bekas lainnya, misalnya kertas. Bahan lunak. Bahan lunak ini adalah material yang empuk dan mudah dibentuk ya. Misalnya tanah liat, lilin, sabun, plastisin, dan bahan yang mudah dibentuk lainnya. Nah, kelebihannya ini mudah dibentuk ya, tetapi ada juga kekurangannya, yaitu ukurannya kecil ya, sehingga ada keterbatasan dalam berkarya yang lebih besar. Kemudian bahan sedang, maksudnya bahan itu tidak lunak dan tidak pula keras ya. Contohnya kayu aru, kayu sengon, kayu randu, dan kayu mahoni. Yang ketiga, bahan keras ya. Bahan keras ini dapat berupa kayu atau batu-batuan. Kemudian bahan cor atau cetak. Ini bahan yang dipakai untuk proses ya. Proses membuat patung itu antara lain seperti semen, pasir, gips, logam, timah, perak, emas, dan juga beberapa bahan kimia seperti fiber atau resin. Kemudian yang terakhir yaitu bahan-bahan lain yang ada di sekitar kita atau bahan benda bekas ya. Misalnya kertas, kemudian botol. Nah, benda-benda bekas itu ya, kita bisa mengolahnya membuat sebuah kerajinan seni patung ya.
Suatu saat nanti Ustadz ingin meminta kalian untuk membuat seni patung dari benda bekas gitu ya. Tapi nanti kalau materinya sudah selesai Ustadz sampaikan dalam satu bab ini. Selanjutnya itu terkait dengan bahan. Selanjutnya ada alat ya. Alat dalam membuat seni patung. Peralatan yang digunakan untuk membuat patung tergantung pada bahan dan teknik yang digunakan. Jadi bahannya kalian mau membuat bahan apa, tekniknya apa, alatnya menyesuaikan. Lalu alatnya apa saja? Yang pertama ada butsir. Yang kedua ada meja putar. Yang ketiga ada pahat. Yang keempat ada sendok adukan. Dan yang kelima ada alat las, karbit atau listrik ya. Butsir ini adalah alat bantu untuk membuat patung terbuat dari kayu dan kawat ya. Jadi butsir ini terbuat dari kayu dan kawat. Kemudian meja putar, meja bulat yang bisa berputar, fungsinya untuk memudahkan dalam mengontrol bentuk dari berbagai arah. Kalau kalian lihat itu ada seniman-seniman membuat patung dari tanah, lihat itu, dia menggunakan meja putar. Kemudian pahat, ini alat untuk memahat ya. Pak tukang itu pasti punya ya alat pahat. Alat untuk memahat, mengurangi atau membentuk bahan batu dan kayu atau bahan keras lainnya. Kemudian sendok adukan ya, ini untuk mengambil adonan dan menempelkannya pada kerangka patung. Kemudian yang terakhir ada alat las karbit atau listrik. Oke. Itu tadi terkait materi kita seni patung ya, yang berkaitan dengan pengertian, bentuk, jenis serta alat-alatnya. Nah, tetap semangat anak-anakku. Ya, silakan dipahami dengan benar dan nanti silakan dijawab kuis dari Ustadz ya. Yang akan Ustadz berikan dalam bentuk kuis pilihan ganda. Selamat belajar, tetap semangat dan selalu berkarya yang positif. Tetap menjadi anak yang soleh, solehah, berbakti kepada orang tua, agama, bangsa dan negara. Ustadz tutup dengan bacaan alhamdulillahirobbilalamin, istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat belajar kapanpun dan dimanapun dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.